warahmatullahi wabarakatuh, Pak Darmawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Coba. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Bagaimana Pak Jabar sendiri? Baik, alhamdulillah. Pak Guru akan melakukan coaching hari ini ya? Iya, betul. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini, Pak Darmawan. Kemudian saat proses coaching, host dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, Pak Darmawan. Apakah sesudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana host memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee merespon pertanyaan dari hostnya. Nah, saat ini melakukan coaching, jangan lupa ya Pak Darmawan untuk menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya Pak Darmawan ya. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada yang ingin saya tanyakan kepada Pak Darmawan. Kira-kira Pak Darmawan, kompetensi apa yang ingin Pak Guru kembangkan dalam proses coaching? Iya, jadi terima kasih Pak. Jadi mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Bagus sekali, yaitu kompetensi yang akan dicapai pada coaching kali ini yaitu kehadiran penuh ya Pak. Kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi ini, kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Jadi yang dari ketiga kompetensi ini yang saya akan kembangkan itu Pak, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coach. Jadi tiga kompetensi ini, dua yang dikembangkan ya Pak, mendengarkan secara aktif dan memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiga kompetensi mana yang spesifik yang akan dikembangkan untuk melakukan observasi? Jadi yang lebih spesifik itu yang seperti saya katakan tadi Pak, yang pertama itu mendengarkan aktif, terus yang kedua itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Jadi dua Pak ya. Nah, kemudian kira-kira indikator yang akan dicapai seperti apa Pak ya? Jadi kalau untuk ukuran indikator yang ingin saya capai pada coach saya nanti, bisa di coach sendiri itu bisa menemukan solusinya dari permasalahannya sendiri seperti itu Pak, serta mengetahui langkah-langkah apa yang dilakukan dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi ada dua ya indikator yang akan dicapai. Yang pertama, yang coachee bisa menemukan solusi tentang masalah yang dihadapi. Kemudian yang kedua, mengetahui langkah-langkah ya Pak, langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah. Terima kasih banyak Pak Darmawan sudah meluangkan waktunya untuk kita bercakap di sore hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Suyanto. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah ya. Jadi apa nih yang ingin dibicarakan pada siang hari ini Pak? Mohon maaf Pak, yang minta waktu ini akan membicarakan sedikit tentang permasalahan kelas di saya. Gini Pak, saya merasa kurang nyaman dengan perilaku seorang murid yang bernama Andi. Ini menurut saya kurang terpuji Pak sifatnya. Jadi ada anak yang kurang terpuji sifatnya ya Pak? Kira-kira apa yang bisa didapatkan dari percakapan kita pada hari ini Pak? Saya berharap setelah pembicaraan dengan Bapak, saya bisa mempunyai solusi untuk menghadapi anak yang namanya Andi Pak. Oke, jadi ada ingin solusi
dan atau jalan keluarnya Pak ya. Iya betul. Ya. Di sini berkaitan dengan anak yang mempunyai sifat yang terpuji Pak ya. Yang membuat Bapak tidak merasa nyaman seperti itu Pak ya. Menurut Pak Srianto, perilaku yang baik itu seperti apa sih? Menurut saya anak yang baik itu setidaknya itu dia rajin. Kalau berangkat di pagi hari ataupun di hari tepat waktu masuk, sopan, punya respon yang baik ketika ditanya, menghormati sama teman. Menurut saya itu Pak salah satu contoh yang baik. Iya, saya sepakat dengan Pak Srianto juga. Kira-kira menurut Pak Srianto, murid tersebut kalau dinyatakan dalam angka, misalnya angka 1 sampai 10 Pak, kira-kira murid tersebut tuh dalam angka posisi keberapa Pak? Yang tinggi kalau skalanya 10 besar itu di angka 5 karena dia sebenarnya sih rajin, cuman sekolah itu sifatnya ini seenaknya. Kadang dia mengambil barang temannya di kelas, bahkan sering menuduh teman yang mengambilnya gitu. Jadi informasi yang saya dapat dari laporan temannya itu, si Andi ini membuang sampah di dalam laci Agus dan yang menyebabkan Agus ini marah ke Andi. Selain dari itu, anaknya ketika dalam pembelajaran kurang sopan, merasa paling benar dan dari teman-temannya seperti itu. Jadi memang itu perilaku yang tidak terpuji Pak ya. Kira-kira apa sih yang menyebabkan murid atas nama Andi ini bisa seperti itu menurut Pak Srianto? Menurut saya mungkin karena mereka si Andi ini ya memang dia anaknya kepala kampung, salah satu itu. Jadi apapun perbuatan yang dilakukan itu menurut dia tidak ada yang salah seperti itu. Kalau jika ditanya terlalu banyak alasan putar-putar begitu Pak. Jadi itu penyebabnya Pak ya. Si Andi adalah seorang anak kepala kampung di mana sekolahnya Bapak berada ya, seperti itu. Pernahkah ada upaya dari Pak Srianto untuk mengatasi masalah yang terjadi pada anak ini? Pernah teguran, tapi itu enggak pernah diraukan. Mungkin dia merasa dibela sama orang tuanya. Sejauh ini juga saya baru sampai di situ Pak, karena saya belum sempat memanggil orang tuanya. Ya, itu juga merupakan salah satu upaya Pak ya. Kenapa belum sampai memanggilnya Pak? Apakah ada hambatan yang dirasakan oleh Pak Srianto? Hambatan sih nggak cuma rasa aja Pak. Karena melihat dia ini kan anaknya kepala kampung gitu kan. Jadi saya merasa tidak enak. Nanti khawatir bapaknya itu merespon kurang positif gitu. Takutnya akan menimbulkan masalah baru. Soalnya setahu saya bapaknya ini agak ringan tangan gitu Pak. Seperti itu. Makanya juga Pak ya kalau seperti itu. Jadi Pak Srianto ini sungkan ya, dan khawatir kalau malah timbul masalah baru seperti itu. Yang dapat memperkeruh suasana seperti itu Pak ya. Iya betul. Begini Pak, apakah ada cara lain nih yang mungkin bisa mempertemukan Pak Srianto dengan si Andi ini dengan bapaknya supaya bisa mengobrol langsung atau bagaimana gitu? Saya sempat berpikir seperti itu. Mungkin langkah awal yang saya harus lakukan minta tolong kepada ketua komite di sekolah yang sebagai penyambung lidah untuk membicarakan perilaku anak ini, karena berhubung beliau sangat akrab dengan orang tuanya si Andi ini. Ketika sudah ada respon yang baik dari bapaknya, barulah saya bisa memanggil si Andi untuk melakukan binaan seperti itu Pak. Boleh itu Pak. Jadi
upaya Pak Srianto ini memanggil ketua, bicara langsung dulu dengan ketua komite sekolah, karena berhubung juga dengan komite sekolah ini akrab ya Pak dengan Bapak Yes. Andi ini seperti itu Pak. Boleh itu Pak, nanti kalau dilakukan, misalkan Pak sudah berupaya, apakah ada rencana lain atau ide lain dari Pak Sri? Rencana lain, ya rencana lain sebelumnya sudah saya pernah menceritakan masalah ini ke teman-teman yang lain. Jadi saya sepakat untuk memanggil Andi di waktu bersamaan di depan guru BK gitu, Ya. sekolah dan orang tuanya. Kemudian saya akan menghadirkan Pak Komite sekolah sebagai orang yang menengahi kami, karena saya khawatir akan menjadi kurang baik dari sekolah kepada sekolah tentunya. Bagus ya, bagus. Jadi setelah melakukan upaya tersebut, kira-kira Pak Sri ini ukuran keberhasilan dari upaya itu seperti apa? Mudah-mudahan yang saya harapkan perilaku Andi ini bisa berubah lebih baik dari yang tadinya mengambil milik orang, milik temannya dan menuduh, bisa berubah ke sifat yang positif. Ya. Ini yang paling penting Pak, karena melihat dia adalah anak kepala kampung. Jadi saya ingin ketika upaya ini berhasil, saya ingin melihat ya ini menjadi teladan bagi teman-teman. Iya, betul sekali. Jadi itu ukuran keberhasilan ya. Iya, betul. Terutama karena si Andi ini anak kepala kampung, harus memberi contoh yang baik kepada teman-temannya. Seharusnya menjadi teladan seperti itu Pak ya. Terus apa nih yang menjadi komitmen poin Bapak terhadap masalah ini, terhadap upaya yang akan dilakukan nanti? Kira-kira komitmen Pak Srianto itu apa, seperti apa? Saya akan mencoba solusi yang saya katakan tadi Pak. Ya. Kalau saya segera dan secepat mungkin, kemungkinan hari Selasa lah, karena saya mau berbicara dulu dengan komite. Iya. Hari Selasa Pak ya. Iya. Baik Pak Srianto, saya simpulkan masalahnya. Di sini ada siswanya Pak Srianto ini yang berkelakuan baik sehingga membuat Pak Srianto itu tidak nyaman berbicara dengan kelas Pak ya. Sementara tadi setelah kita berbicara, Pak Srianto ada upaya dengan kerjasama dengan ketua komite yang berhubung ketua komite sudah akrab dengan orang tua si Andi ini. Bagaimana nih perasaan Pak Sri setelah berbicara pada hari ini? Alhamdulillah lega, beban sedikit berkurang karena tadi saya berpikir bagaimana harus menghadapi Andi ini. Setelah bicara dengan Pak Hermawan, saya rasakan mendapat pencerahan. Alhamdulillah, saya sudah tidak sabar nih Pak untuk mendengar bagaimana keberhasilan dari upaya Pak Sri ini. Baik Pak Sri, semoga lancar ya, karena ini tujuan yang baik. Mudah-mudahan diberi jalan dan bisa berhasil. Saya akan senang mendengarnya Pak. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan Pak? Sementara cukup dulu Pak. Nanti kalau upaya sudah jalan, hasilnya saya akan menjual Pak Hermawan. Terima kasih atas waktunya Pak. Oke Pak, sama-sama dengan senang hati Pak Sri. Baik, nanti info saja Pak ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, setelah melakukan observasi bersama Koci, tadi ada sedikitnya pertanyaan Pak Dermawan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Dermawan. Pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching tadi terkait dengan indikator pencapaian? Iya. Tadi selama coaching yang saya lakukan itu sudah melakukan kita dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari si coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan seperti itu. Baik. Jadi tadi sudah melalui alur kita ya Pak, dengan menanyakan
tujuan, kemudian identifikasi dan rencana aksi dan tanggung jawab, kemudian menggali potensi ya Pak ya, menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan. Iya. Jadi Pak Dermawan sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita Pak ya. Yang tadi saya amati ada sedikit beberapa catatan Pak Dermawan sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur kita. Pak Guru menanyakan tujuan identifikasi, kemudian masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Saya juga mengamati Pak Guru sudah fokus kepada coaching, artinya Pak Guru sudah menerapkan kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa proses coaching pada sore hari ini Pak Dermawan. Semoga sukses ke depannya Pak Dermawan ya. Nah, setelah proses coaching ini kompetensi apa yang akan diinginkan dan dikembangkan oleh Pak Dermawan? Ya, jadi yang ingin saya kembangkan itu Pak, saya ingin lebih memahami alur kita Ya. supaya bagaimana proses coaching ke depannya itu bisa lebih baik lagi Pak. Oke, jadi itu ya. Jadi menginginkan memahami alur kita supaya ke depannya itu lebih baik lagi Pak ya. Itu rencana yang sangat baik sekali. Oke, mungkin cukup sampai di sini Pak Dermawan. Kebetulan saya punya tugas di luar sana yang saya harus selesaikan. Terima kasih banyak atas waktunya Iya, Pak sama-sama, Dermawan. Pak. Semoga kita sehat selalu. Amin. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.